Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya beserta teman-teman dari PDM Surabaya, teman-teman dari LPCN, PM, Mas Komandan Lazis, Masya Allah, dari manapun beliau tampak khas, ya Mas Faisal, serta Bu Dokter Suro, saya ucapkan selamat hadir, dan rekan-rekan kami pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan ranting Muhammadiyah, dan pejuang masjid yang hadir pada sore hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, telah hadir di tengah-tengah kita seorang pemuda. Kalau kita bicara pemuda itu, maka dia bukan orang yang terkubur oleh masa lalu, tapi dia adalah orang yang lebih banyak memikirkan masa depan. Ya, kalau seperti saya ini mungkin lebih banyak bernostalgia, ya, terlalu banyak membanggakan masa lalunya, tapi sedikit memikirkan masa depan. Tapi kalau yang di samping kami ini adalah orang yang mungkin masa lalu tidak begitu banyak, tapi dia lebih banyak bercerita masalah masa depan. Beri tepuk tangan kepada Mas Ibra. Saya baru sekarang ketemu Mas Ibrahim, walaupun saya beberapa kali ke Masjid Pemuda dan saya belum sempat menyapa Mas Ibrahim, tetapi di otak saya nama beliau ini sangat kuat. Ya, saya beberapa kali bertemu dengan Pak Kusnadi di Al-Falah Sragen. Katanya Pak Kus, selanjutnya Surabaya nggak usah jauh-jauh belajar ke Sragen. Ya, sudah ada cloning saya, ya, hasil duplikasi saya, dan lebih bagus katanya. Ya, saya tidak tahu lebih apanya, ternyata memang lebih ganteng dari Pak Kusnadi. Jadi tidak usah jauh-jauh belajar ke Sragen, ya, pakai bis rame-rame, cukuplah belajar ke Masjid Pemuda Surabaya. Baik, saya berharap Bapak Ibu sekalian, tidak hanya beliau yang menyampaikan, tapi saya berharap ada kesempatan bertanya kepada dari jenengan semuanya, karena kebutuhan itu bukan Mas Ibra, tapi kebutuhan dari jenengan semuanya. Betul nggih? Biarlah beliau menyampaikan mungkin sedikit saja, tapi nanti yang penting jenengan bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan problem masjid, atau mungkin yang paling substansi adalah bagaimana menguatkan masjid dari finansial, bagaimana bisa menghadirkan uang. Berapa Mas sekarang? 1 bulan ya? Masya Allah, sudah 1 miliar lebih 1 bulan. Masya Allah, ya. Baik, saya persilakan sepenuhnya kepada Mas Ibra. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang terlibat hadir di sini, dan yang kami hormati para pejabat, para kiai, para ulama di Muhammadiyah, baik itu ranting, cabang atau ketakmiran masjid, yang rasanya akan sulit untuk saya sebutkan satu persatu, karena saya tadi baru kenalan dengan Ustadz Yahya, ya, alhamdulillah, dengan Ustadz Lutfi sekarang. Alhamdulillah. Semoga Allah karuniakan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentang masjid, izinkan saya menyampaikan sedikit kisah
bahwasannya alhamdulillah sekitar sebelum Ramadan saya melakukan perjalanan safar ke Palestina, mengunjungi Baitul Maqdis, datang sholat di Baitul Maqdis sebelum Ramadan. Alhamdulillah, jadi sedikit banyak. Dan saya juga datang ke pemukiman rumah di kompleks Baitul Maqdis. Dalamannya warga di sana bagaimana? Alhamdulillah. Dan ketika saya datang, pintu masuk itu dijaga oleh tentara Zionis. Pintu kompleks Baitul Maqdis itu dijaga oleh tentara Baitul Maqdis, bawa senapan laras panjang. Ada sekitar satu pintu kurang lebih ada 3, 4, 5 orang bawa senapan. Terus kemudian Masjidil Aqsa hari ini oleh Zionis tidak dibuka 24 jam. Buka jadi tutup itu masjid dari jam 10 malam sampai jam 4 sebelum sebulan, jam 3 baru dibuka. Maka yang perlu kita pahami bersama adalah kalau ada takmir masjid, pengurus masjid, kok masjidnya belum buka 24 jam, hobi dikunci, berarti contohnya kemana? Contohnya kemana? Yang ngomong bukan saya gitu, dengan pihak bela yang ngomong bukan saya. Waktu saya datang lewat rute Jericho, ada kota Jericho, masuk government Palestina sendiri, bukan government Israel, karena di Baitul Maqdis sekarang governmentnya government Israel. Benderanya yang berkibar bendera Israel, bukan Palestina. Nah, kalau Jericho ini masuk area Palestina, government Palestina. Di sana kami mendatangi masjid. Alhamdulillah, masjid dalam kondisi kayak gitu Palestina itu, masjidnya menyediakan makan gratis, Pak. Di Jericho disediain kurma mugol atau mejol namanya, yang besar-besar itu, yang harganya mahal kalau di sini. Ya, kurma Palestina. Jadi saya masuk itu kurma disediain di situ, di kota Jericho, di masjid Jericho. Masuk Baitul Maqdis, saya datang waktu subuh hari itu disediain kurma juga, disediain juga minuman hangat. Gak tahu nama minumannya apa, tapi yang jelas enak, masya Allah. Nah, jadi sebenarnya apa yang dilakukan di Masjid Pemuda, buka 24 jam, menyediakan makan gratis setiap hari, 2 kali setiap hari, Ramadan atau tidak Ramadan setiap hari. Alhamdulillah, itu kami tidak sedang membuat hal baru. Kami hanya berusaha mencontoh atau menduplikasi bagaimana Nabi Muhammad menjalankan masjidnya, mengawal masjidnya. Jadi kalau ada orang yang mengira bahwasanya kekuatan utama Masjid Pemuda itu adalah media, atau kekuatan utama Masjid Pemuda itu adalah pendanaan, bukan. Karena kalau bicara dana, masjid yang bangunannya lebih besar dari Masjid Pemuda banyak, Pak. Kalaulah bicara pendanaan, dana yang lebih besar daripada Masjid Pemuda juga ada, banyak. Jadi masjid-masjid hari ini bukan krisis keuangan, masjid-masjid hari ini juga bukan krisis bangunan, tapi krisis pengasuhan berjamaah. Kalau saya ditanya, ya, Masjid Pemuda ini, alhamdulillah kekuatan utamanya adalah memaksimalkan subuh hari. Subuhnya hidup. Kalau kami, doa kami, ikhtiar kami bukan difokuskan pada gimana caranya sholat Jumat penuh, bukan. Tapi gimana caranya sholat subuh berjamaah di masjid setiap hari penuh. Sholat 5 waktu setiap hari penuh itu gimana caranya. Dan alhamdulillah ini sudah, alhamdulillah mulai terwujud bertahap. Memang belum setiap hari, tapi belum setiap waktu sholat, tapi alhamdulillah hampir setiap hari masjidnya penuh, gak muat. Alhamdulillah. Masjid-masjid bukan krisis bangunan, masjid-masjid hari ini juga bukan krisis keuangan, tapi krisis pengasuhan berjamaah. Modal utama kita adalah tauhid, yakin kepada Allah. Dan kenapa waktu itu
saya berangkat ke sana ke Palestina karena ya itu Baitul Maqdis, masjid nomor 2 yang dibangun oleh Nabi Adam setelah Masjidil Haram atau Ka'bah. 40 tahun berselang kemudian Masjidil Aqsa. Jadi kalau bicara orang-orang yang ngakunya punya keresahan terhadap Palestina, keresahan terhadap penjajahan di sana, maka insya Allah nanti yang akan menjadi bagian pembebasan Baitul Maqdis Allahu Akbar adalah orang-orang masjid, karena Baitul Maqdis itu pusatnya adalah masjid. Maka yang membebaskan di kemudian hari insya Allah adalah orang masjid. Kalau kita telah sejarahnya, Nabi Yusuf bin Nun, Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, itu semuanya orang masjid, Pak. Jadi ayo, gak mungkin kaum muslimin ini bangkit kalau sholat subuhnya masih sulit bangun. Bagaimana mungkin mau bangun organisasi yang kuat? Bagaimana mungkin mau bangun keluarga yang hebat? Bagaimana mungkin bangun keluarga yang hebat, bangun bangsa yang hebat kalau bangun sholat subuh berjamaah saja belum mampu? Maka kalau ditanya ruh pergerakan kami apa? Ruhnya adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah subuh ikhtiar tidak itu lagi, hidup sampai waktu duha baru majelis-majelis. Itu yang kami lakukan. Jadi kalau pendanaan media dan lain-lain itu bonus saja. Allah akan titipkan ketika memang sudah layak. Fokusnya bukan di sana. Fokusnya adalah gimana caranya fondasinya kokoh. Karena fondasi itu ibarat pohon, itu punya akar. Fokus kami adalah memberi nutrisi pada akar. Nutrisi pada akar itu adalah dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Setiap hari ada pengajian setelah subuh tanpa libur, setiap hari ada pengajian. Dan kemudian kalaulah programnya kuat, programnya bagus, bangunan bagus, tapi kalau yang ngurusi nggak bagus ya percuma. Jadi kalau kepingin masjid bagus, masjid mewah, oke, bagus, tapi nggak cukup. Masjid yang bagus itu tidak akan bisa berjalan dengan maksimal kalau programnya nggak bagus. Program yang bagus tidak akan bisa maksimal fungsinya, jalannya kalau tidak ditopang oleh SDM yang bagus. SDM yang bagus itu dididik dengan ilmu terbaik, konsep terbaik, yakni ilmu Al-Quran. Semoga ya lumayan, karena waktunya terbatas katanya tadi Ustaz. Ya, semoga yang lumayan ini tadi bermanfaat untuk kita semua. Tadi sebenarnya enggak kami tunjukkan slide-slide-nya Masjid Muda, tapi khawatir waktunya terbatas. Kurang berapa menit? Masih bisa kan Kak ya? Masih bisa Kayak waktunya masih panjang ini. Nah, ini Masjid Muda, alhamdulillah slide-nya. Lanjut. Masjid Pemuda Indonesia beralamat di Masjid Pemuda Konsulat Jalan Khalid Beting 111 Surabaya. Luas bangunan sekian itu tadi 2 kali 5 kali 15 meter. Orang kalau bertanya sering, beberapa sudah datang dengan kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang datang bangunannya. Ya, mohon doanya. Nah, ini dia sudah dipimpin oleh saya sendiri itu Maulana Malik Ibrahim dan wakil pengasuh Ramadan Surahadi. Ya, alhamdulillah usianya sekarang sudah 30. Ramadan Surahadi ini wakil pengasuh usianya sekarang 36 misalnya, kalau nggak 37. Saya 35. Ya 35. Alhamdulillah. Visi menjadi tempat solusi, pusat solusi segala permasalahan hamba-hambanya atau semua ciptaan Allah. Karena masjid adalah rumahnya Allah, maka siapa yang datang ke rumahnya Allah harusnya mendapatkan solusi. Karena di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya kepada Allah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Muslim atau enggak muslim, Tuhannya itu tetap Allah. Mereka ngaku atau enggak ngaku, Tuhannya itu tetap Allah sebenarnya.
maka solusinya ya di masjid. Itulah kenapa Masjid Pemuda terbuka untuk muslim atau yang selain muslim, silakan. Yang mau ikut menikmati hidangan di Masjid Pemuda, silakan. Izin menginap ya sudah ada yang menginap selain muslim itu ya tetap kami izinkan. Loh gimana kalau itu pembahasan mungkinnya nanti lagi ya, ada pembahasan khusus tentang bab itu. Tapi yang jelas ya, Masjid Pemuda Indonesia alhamdulillah tidak ada kuncinya karena memang tidak pernah dikunci. Alhamdulillah di Masjid Pemuda juga buka 24 jam. Ya. Di sana ini misi dikelola secara profesional oleh tenaga terbaik, waktu terbaik si penjiwaraga. Nah ini harus jelas di awal. Ngurus masjid jangan pakai tenaga sisa, ngurus masjid jangan pakai usia sisa, ngurus masjid jangan pakai rezeki sisa, ngurus masjid jangan pakai yang sisa-sisa. Karena ini kebaikan Pak, ini Islam, ini dakwah. Kalau ngurus masjid, kalau ngurus dakwah, kalau memperjuangkan kebenaran pakai yang sisa-sisa, sementara kemaksiatan di luar sana, orang-orang Israel itu digaji profesional untuk menjajah bumi Syam. Ya, masa kita ngurusi masjid pakai tenaga sisa-sisa? Masa kita ngurus masjid pakai waktu sisa? Bagaimana mungkin kebaikan di luar, kebaikan diurus pakai yang sisa, sementara tempat-tempat kemaksiatan, tempat dugem diurus secara profesional, kebersihannya dikawal, dikontrol. Tapi urusi masjid cukup 2M. Makasih Mas. Ya. Saya datang ke Brunei, saya tanya kepada marbot masjid di Brunei, gaji marbot di Brunei berapa? Alhamdulillah paling rendah, paling sedikit itu 11 juta kalau dirupiahkan. Bagi yang Anda Muhammad Pak, di Brunei Darussalam harga bensin di sana 2.500. Ya, listrik di sana gratis Pak. Ya, biaya makanan alhamdulillah lebih murah sana Pak daripada sini. Saya datang ke Brunei, ngerasain makanan, ya Allah, murah-murah enak-enak. Kambing harganya cuma berapa? Kalau dirupiahkan kurang lebih 20 ribuan lah. Masih antara belasan ribu sampai 20 ribuan itu apa namanya lauk kambing. Harganya segitu. Jadi biaya hidup murah juga kesejahteraannya luar biasa. Alhamdulillah. Dan insya Allah nggak pakai oplosan. Bensinnya nggak pakai oplosan insya Allah di sana. Ya, 2.500. 1 ringgit dapat 1 ringgit atau 1 dolar Brunei itu dapat 3 liter. 3 liter. 1 ringgitnya kurang lebih 11 ribu. Ya kurang lebih 2.500 3.000. Nah, lanjut. Kawasan Masjid Pemuda Indonesia ini alhamdulillah ada di Surabaya. Ini Masjid Pemuda Konsulat MPI 1 di Kaligliting, Masjid Pemuda Pancor insya Allah doanya sedang proses. Itu di Pasuruan MPI belum kami kasih angka karena belum diresmikan. Yang di Pancor baru sedang diikhtiarkan, sudah alhamdulillah sudah mulai bertahap pergerakannya. Terus kemudian Masjid Pemuda Al-Munawwarah MPI 2 di Banyuwangi. Terus di Surabaya cabang kedua ya yang di Surabaya maaf, itu ada lagi Masjid Pemuda Abdurrahman insya Allah di daerah Kelampis, dan insya Allah juga bertahap di Jember insya Allah. Mohon doanya semoga bulan Ramadan ini segera bisa diresmikan, dan bertahap juga di Pacitan insya Allah. Mohon doanya. Monggo lanjut. Nah, pergerakan Masjid Pemuda ini mulai tahun 2015. Maaf, fase keresahan. Jadi 2015 itu fase keresahan. Saya menulis buku judulnya Rela Lila, novel membahas tentang para pemuda yang ada di masjid. Ya. Terus kemudian tahun 2020 mulai melakukan fase pergerakan. Belum ada bangunan masjidnya Pak, tapi nama Masjid Pemuda sudah ada, pergerakannya sudah ada, logonya sudah ada.
Jadi memulai dengan fase pergerakan, bukan dengan bangunan. Karena alhamdulillah Nabi Muhammad itu dulu kan berusaha mengembalikan fungsi masjid utama, yakni Masjidil Haram, sebagaimana mestinya kan. Terus kemudian sama orang-orang sepuh Abu Jahal, Abu Lahab, pemuda yang bernama Nabi Muhammad ini diusir, ya kan, ditindas. Kalau ditanya Abu Jahal itu nyembah apa, mereka sumpahnya sumpah demi Allah. Abu Jahal itu, Abu Lahab itu sumpahnya juga sumpah demi Allah. Tapi usir Nabi Muhammad, pemuda yang berusaha untuk mengembalikan fungsi masjid, yakni Mekah, hijrah ke kota Madinah, membangun masjid juga kemudian. Itulah jadi fase pergerakan 2020. Nah, kemudian bertemu dengan pemilik lahan, keluarga pemilik lahan yang kemudian menjadi Masjid Pemuda Konsulat. Ya, di tahun slide sebelumnya apa tadi? Slide-nya sebelumnya. Nah, 25 September pembukaan warung makan gratis Sijuk di Kali Kepiting, Surabaya. Fungsi bangunan masih berupa rumah dan kos-kosan. Saya sudah melakukan pergerakan masjidan, tapi belum ada masjidnya. Beliau sudah ada bangunannya, ada namanya program makan-makan. Kami di Masjid Pemuda sebelumnya sudah ada program makan-makan juga, tapi makanannya dikirim ke masjid-masjid yang lain karena bangunan masjidnya juga belum ada, belum jelas. Nah, lanjut. Barulah kemudian Abah Rama, wakil pengasuh, itu mendatangi saya. Waktu itu kami belum berjamaah, ya. Beliau juga belum bermakmum. Kemudian datang ke, waktu itu saya masih di Karangpilang, daerah Karangpilang, kontrak kos di sana. Beliau datang kepingin mendirikan masjid, gimana caranya? Padahal saya masjidnya juga belum jelas, tapi sudah ada software, sudah melakukan pergerakan. Alhamdulillah. Kemudian Ramadan tahun 2022. Ramadan tahun 2022. Pokoknya sekitar beberapa hari lah sebelum Masjid Pemuda berdiri, sebelum Ramadan, Abah Rama datang ke saya menyampaikan kepingin mendirikan masjid, gimana caranya. Terus saya sampaikan, ya insya Allah nanti 3 hari lagi saya datang ke tempat jenengan. Saya datangi ke tempat beliau, saya lihat, udah, kemudian saya sampaikan gimana caranya 10 hari lagi sudah jadi masjid. Saya sampaikan seperti itu ke beliau. Kalau ada niat pasti insya Allah jadi masjid. Beliau itu berharap saya datang bantu ini tidak. Kalau orang niat insya Allah serius. Sebelumnya berbentuk kos-kosan. Di atas itu kos-kosan, di bawah itu parkiran. Nah, parkiran ini yang sekarang jadi masjid. Atas itu kami ubah jadi tempatnya mungkin para santri. Karena konsep kami, santri yang urus masjid wajib mukim di masjid, wajib mukim di dekat masjid. Alhamdulillah. Kemudian tanggal 1 Ramadan tahun 2022 mulai diresmikan dengan cara sholat berjamaah. Alhamdulillah. Nah, lanjut. Tim manajemen, sepertinya sampai sini saja dulu, karena nanti waktu terbatas, mungkin bisa dibuka dengan sesi tanya jawab. Saya rasa mungkin itu Bapak Ibu. Ini saya katakan sebagai pengantar. Materi intinya adalah pertanyaan jenengan. Kalau jenengan hadir tidak membawa pertanyaan, berarti jenengan lebih bagus dari Masjid Pemuda ini. Kalau ada yang merasa kurang, maka wajib bertanya. Ya, hukumnya wajib bertanya. Monggo saya persilakan minimal dua dulu bertanya. Ya, satu, terus satu lagi yang depan. Ya, monggo Pak, maju Pak. Pak, persiapan yang di depan silakan geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak, mohon izin mau disampaikan dari masjid mana, PCM mana? Ya, saya dari BRM Pasar Kembang, Tanah Sari, PCM Tanah Sari.
Saya itu sudah di remaja hampir 5 kali. Kalau sebenarnya sama habis. Yang saya lihat di situ, fotonya kan makan gratis. Nah, tapi kenyataannya di situ, orang sholat, tapi yang banyak yang datang 50 di belakang itu nggak sholat. Kenapa? Takutnya nggak menyuruh sholat. Apakah Anda nggak dosa? Nggak dosa itu. Kan situ ada ukuran, ada sarung. Ya, apa nggak dosa itu? Itu banyak non muslim, nggak muslim, tapi sebaiknya kan menyuruh sholat. Kalau untuknya makan gratis, nggak gitu tuh. Ya. Karena kan di situ tuh jadi masjid itu sebenarnya nggak layak, karena itu musola. Hanya ada 2 sok. Kalau dari masjid saya dari Sakinah di Pasar Kembang itu mungkin kan dibagi nggak cukup gitu. Jadi kalau dananya tiap hari 10 miliar itu ada untuk apa untuk bagaimana membeli tanah dan masjid yang besar. Ya. Jadi mau dipikirkan. Jadi kalau habis sholat jangan hanya orang melihat. Ya, melihat orang sholat justru ramai, saya ramai. Saya supir kok gini ya, takutnya bapak orang suruh sholat, hanya diam aja. Saya tahu itu kalau orang makan, main TikToknya dimainkan. Bapak-bapak ini bla 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 bla, itu udah nyanyi gitu. Oke, makasih itu aja. Cukup, baik, lanjut. Oh gitu ya. Mas, mohon kembali dulu, mohon dijawab satu persatu. Saya persilakan. Bismillah. Ya, izin saya jawab. Jadi kalau masjid muda, kalau sekitar 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, mungkin ketika datang ke sana, waktunya sholat, yang tidak sholat buahnya di depan, atau sampai hari ini. Nah, saya sendiri sengaja menyampaikan kepada teman-teman di tahun pertama masjid berdiri dan ada program makan gratis, jangan sama sekali nyindir orang yang makan di depan supaya sholat. Biarkan, saya sampaikan demikian, biarkan, jangan disindir sama sekali. Setelah mereka mulai menjadi habit kedatangan, kebiasaan datang ke masjid, dapat bermanfaatan masjid, kurang lebih setelah 1 tahun baru saya ngomong, Mas, mulai sekarang sampaikan kepada para jemaah dihimbau untuk sholat. Alhamdulillah masjidnya nggak muat Pak sekarang Pak. Kalau waktu sholat tur di waktu warung makan gratis atau di luar waktu warung makan gratis itu sudah nggak muat, sering sudah nggak muat. Dan alhamdulillah ada yang memang belum sholat, tapi sekarang lebih banyak yang sholat daripada yang tidak sholat. Yang tidak sholat biasanya ibu-ibu, terus kemudian yang selain muslim, terus juga walau mungkin ada yang muslim tapi JKL untuk sholat. Tapi insya Allah bertahap, hidayah Allah yang punya, kita berusaha memaksimalkan cara bagaimana merangkul masyarakat supaya aktif datang ke masjid. Berat Pak sebenarnya. Saya sendiri bayangkan perasaan kami membiarkan waktu awal-awal itu sholat di depan ramai banyak orang, yang sholat cuma 1, 2, 3 orang. Gimana kira-kira dengan jadi saya, bapak jadi saya lihat orang di luar perasaan gimana kira-kira? Itu ujian justru. Ujian ini rasanya harus Pak, ya Allah ini orang muslim, orang kan gitu.